Dari semua orang yang menonton, banyak yang terkejut dengan hasilnya. Sebelumnya, banyak orang mengira Lu Ming tidak memiliki kekuatan tingkat pertama, melainkan hanya kekuatan puncak tingkat kedua. Namun sekarang, Lu Ming telah mengalahkan Yuxing. Namun, mengapa, ketika Lu Ming bertemu Chu Chengkong sebelumnya, Lian Zhan tidak berani bertarung, dan langsung melarikan diri? Beberapa orang bertanya, sangat sederhana, alasan utamanya adalah Chu Chengkong terlalu kuat. Kekuatan tempur Chu Chengkong dapat sepenuhnya bersaing dengan 3 petarung teratas. Meskipun Lu Ming memiliki kekuatan tingkat pertama, dia juga bukan lawan Chu Chengkong. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Chu Chengkong, jadi dia menghindari pertarungan. Kurasa tujuannya adalah 10 petarung teratas. Lagi pula, meskipun dia telah mengalahkan Yuxing, dia memiliki harta karun untuk melindungi jiwanya. Jadi, jurus pamungkas Yuxing tidak berguna baginya. Dia bisa menghadapinya dengan lebih mudah. Seorang pria tua berambut putih menjelaskan bahwa dia bisa melihat menembus segalanya. Kau bijak dan bijaksana, matamu seperti obor. Sekelompok penyanjung. Di panggung pertempuran, setelah Lu Ming membunuh Yuxing, Yuxing tiba-tiba memiliki semangat juang yang tinggi dan melesat ke dalam pakaian pertempuran Lu Ming. Pakaian pertempuran Lu Ming memancarkan cahaya cemerlang, warnanya sangat kaya, lalu warnanya berubah, biru memudar, digantikan oleh ungu. Seragam Lu Ming akhirnya ditingkatkan menjadi ungu. Seragamnya, yang awalnya berwarna biru puncak, menyerap setengah semangat juang Yuxing, dan akhirnya ditingkatkan. Namun, masih ada celah besar antara warna lavender dan Kaisar Jianye, Chu Chengkong, dan lainnya. Tantangan bintangmu gagal. Kini, Lu Guoming terus menantang. Lu Ming akan terus menantang. Dia baru saja bertempur, dan sekarang aku tidak tahu siapa yang akan ditantangnya. Semua orang menebak. Lu Ming berdiri di panggung dan tidak mundur. Tombaknya diarahkan ke seorang pemuda dan berkata, Jinsu, turunlah untuk bertarung. Wajah pemuda yang ditantang Lu Ming sedikit muram. Kemudian dia melangkah keluar dan mendarat di panggung. Lu Ming menantang Jinsu. 2. Sangat sederhana. Jinsu adalah yang terlemah di antara orang-orang saat ini. Ia hanya bisa dianggap sebagai puncak tingkat kedua. Siapa yang tidak akan tertantang? Itu pun, Jinsu adalah orang terakhir dengan persaingan paling sengit di panggung. Lan Ling dikalahkan olehnya. Meskipun orang ini memiliki semangat juang yang tinggi, pakaian perang ungu muda, awalnya peringkat ke-15, tetapi kekuatannya tidak kuat, sekarang menjadi yang terlemah di antara semua orang, tidak terbangun dengan rahasia aslinya. Meskipun aku belum membangkitkan seni rahasia asli, kau ingin mengalahkanku. Tidak semudah itu. Feng Shen merampok, bunuh. Jinsu berteriak, langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya, menampilkan teknik rahasia terkuat dan jurus pamungkasnya, menghabisi Lu Ming. Boom! Lu Ming langsung mengorbankan gerbang dominasi dan menghantamkannya ke arah Jinsu. Meskipun Jinsu menguasai beberapa seni rahasia yang kuat, kekuatannya masih belum cukup. Di bawah tekanan gerbang dominasi Sang Master, tubuhnya bergetar hebat. Setelah beberapa gerakan, ia terbanting ke tepi panggung pertempuran, telapak tangannya hampir meledak, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Boom! Lu Ming terus mengendalikan gerbang dominasi Sang Master untuk menekannya. Jinsu menggertakkan giginya, berbalik dan bergegas menuruni panggung, langsung mengakui kekalahan. Jika Lu Ming membunuhnya dan menghancurkan dunia, ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menantangnya. Pakaian tempur ungu itu pasti akan meningkatkan efektivitas tempur. Bisik Lu Ming sambil tersenyum. Baru saja, dengan bertambahnya pakaian tempur ungu, kekuatannya semakin kuat, bahkan kekuatan gerbang dominasi pun semakin kuat, sehingga ia dapat dengan mudah mengalahkan Jinsu. Jinsu pun menyerah, dan separuh semangat juangnya diserap oleh Lu Ming. Pakaian tempur Lu Ming tiba-tiba menjadi lebih gelap, dan perlahan-lahan terlepas dari kategori ungu. Kekalahan Lu Ming atas Jinsu tidak mengejutkan semua orang. Lagi pula, Jinsu hanyalah kekuatan tingkat kedua. Dalam pertempuran ini, Lu Mingsheng, Lu Ming, apakah kalian ingin terus menantang, atau berhenti bertarung untuk sementara? Guru nasional terus mengumumkan, ayo, suara Lu Ming terdengar dari kejauhan. Mata banyak orang berbinar. Jika Lu Ming ingin terus bertarung, jika ia ingin terus menantang, ia hanya bisa menantang 14 orang terdepan, yang masing-masing memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dan masing-masing dari mereka mungkin masuk 10 besar. Kali ini, kita harus bisa menguji kekuatan bertarung Lu Ming. Wu Fan, keluar dan bertarung. Tepat ketika orang-orang mengalihkan pikiran mereka, suara Lu Ming terdengar lagi. Dia ingin menantang Wu Fan. Aneh sekali Wu Fan berada di peringkat ke-14. Dia ingin menantang Wu Fan. Kupikir dia akan langsung menantang 10 besar. Bukankah akan sangat menguras tenaganya untuk menantang seperti ini? Aku tahu dia sepertinya menyimpan dendam terhadap Wu Fan, tapi tidak bijaksana menantangnya seperti ini. Suasana menjadi heboh, dan banyak orang tidak mengerti maksud Lu Ming. Umumnya, mereka yang menantang dari belakang akan langsung menantang 10 besar, seperti lagu Gao sebelumnya. Karena ini adalah rencana pertempuran terbaik, jumlah medan perang dapat dikurangi seminimal mungkin. Saat ini, mereka semua adalah master. Setiap pertempuran besar membutuhkan banyak tenaga. Jika terjadi cedera dan kegagalan pemulihan tepat waktu, itu akan sangat memengaruhi efektivitas tempur dan sangat tidak menguntungkan bagi tantangan di depan.
Ini adalah pilihan terbaik untuk menantang 10 besar secara langsung, tetapi Lu Ming adalah Wu Fan yang menantang peringkat ke-14. Lagi pula, Wu Fan adalah putra guru nasional. Wajah sang master sedikit muram, dan dia tidak banyak bicara. Kau menantangku. Bagus sekali, karena kau ingin mati sendiri, aku akan membantumu. Melihat dirinya ditantang oleh Lu Ming, mata Wu Fan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Melangkah keluar, Wu Fan datang ke panggung pertempuran, tubuhnya dipenuhi kabut abu-abu yang aneh, membuat tubuhnya tampak tak menentu. Boom! Dua orang pada saat yang sama mengeluarkan napas yang kuat, bertemu di udara, membangkitkan gelombang momentum hegemoni yang gila. Wu Fan ingin membunuh Lu Ming karena Lan Ling. Lu Ming ingin membunuh Wu Fan karena Lan Sang. Keduanya ingin saling membunuh. Tinju penyihir kuno, bunuh. Wu Fan minum dengan dingin, dan tubuhnya meledak ke arah Lu Ming, seperti gunung yang menekan Lu Ming, dan sebuah tinju menghantam Lu Ming. Fase Dharma Naga, dua tinju Lu Ming meledak berturut-turut, dan 36 naga bercakar 9 terbentuk dan menyerang Wu Fan. Pada saat yang sama, Lu Ming melangkah, tombak besar, seperti denyut nadi gunung, ke arah Wu Fan. Saat ini, Lu Ming mempertahankan kekuatan bertarung 4 kali lipat dari sebelumnya. Formula pertempuran, serta tubuh roh kuno dari baju zirah hijau. Kekuatannya berada di puncak. Jurus penyihir kuno. Wu Fan meraung, tubuhnya membengkak membentuk lingkaran, dan otot-ototnya menggembung, penuh kekuatan besar. Boom, boom, tinjunya meledak berturut-turut, menembus udara dan mengeluarkan lolongan dahsyat. Dengan setiap pukulan, seekor naga bercakar 9 meledak. Puluhan tinju berturut-turut, dan 36 naga bercakar 9, semuanya hancur. Wu Fan segera melancarkan puluhan tinju, dan kekuatan masing-masing tinju sungguh luar biasa. 36 naga cakar 9 dikalahkan dalam sekejap, dan pukulan terakhir ditujukan pada tombak Lu Ming. Kapan? Suara memekakkan telinga terdengar di seluruh aula. Tombak itu bergetar hebat, tubuh Lu Ming dan Wu Fan sedikit terguncang dan mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang dahsyat, mata Lu Ming bergerak sedikit. Tubuh sihir kuno yang ditampilkan Wu Fan tampak mirip dengan tubuh dewa kuno. Setelah mengerahkan kekuatan, kekuatannya akan melonjak. Namun, tubuh penyihir kuno Wu Fan jelas tidak setinggi tubuh dewa kuno Lu Ming. Lu Ming melangkah maju, mengacungkan tombak panjang, terus menghabisi Wu Fan. Menghancurkan langit, membelah bulan, dan meledakkan bintang. 3 serangan dilancarkan Lu Ming secara beruntun, dan tombak itu pun dilumpuhkan oleh Wu Fan. Wu Fan mabuk berat dan bertarung melawan Lu Ming. Namun, setelah lebih dari 10 gerakan, Wu Fan mulai kehilangan kendali, tubuhnya mundur, dan perlahan-lahan ditekan oleh Lu Ming. Pada akhirnya, Lu Ming berada di atas angin. Kekuatan Lu Ming begitu dahsyat. Mengapa begitu menakjubkan? Petik 2. Dia benar-benar menguasai beberapa teknik rahasia yang mengerikan, seperti teknik yang dapat menggandakan kekuatan tempur, dan kekuatan sucinya sangat aneh dan menakutkan. Benar-benar pilihan putra surga. Keduanya adalah Tianjiao yang tak tertandingi, dan mereka dapat bertarung satu sama lain selama 2 kali terakhir. Aku telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Pangeran, yang begitu berbakat dan tampan pada masa itu, sayangnya tidak lebih dari itu. Lu Ming mampu memaksa Wu Fan untuk melakukan langkah ini, yang membuat banyak orang takjub. Dan wajah sang guru nasional semakin muram. Bunuh semua binatang. Saat itu, Wu Fan marah, tubuhnya memancarkan cahaya merah yang aneh. Cahaya merah ini, semerah darah, seperti darah yang mengalir. Kemudian, cahaya merah itu berubah menjadi binatang buas yang berbeda. Ada naga, phoenix, unicorn, dan makanan rakus. Ada puluhan makhluk gaib yang bertarung melawan Lu Ming, dan masing-masing memancarkan aura jahat yang mengerikan. Boom! Lu Ming mengenai seekor naga dengan satu tembakan, dan tombaknya bergetar. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan menyerbu ke arahnya, dan tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, cahaya merah aneh, di sepanjang tombak panjang, menembus tubuh Lu Ming. Tersentuh oleh cahaya merah itu, Lu Ming merasakan sakit yang tajam. Kekuatan yang mengerikan, ini adalah jurus rahasia asli. Lu Ming tahu bahwa Wu Fan akhirnya menunjukkan jurus rahasia aslinya dan mulai bertarung dengan keras. Gerbang Tuan. Tanpa ragu, Lu Ming membuka gerbang dominasi dan menekan bagian depan. Gerbang Tuan memancarkan cahaya kuno, dan ada daya tarik yang kuat untuk menyebar, yang memengaruhi binatang dewa. Boom, boom, satu-satunya binatang dewa, berdampak pada gerbang Tuan, melancarkan berbagai serangan teroris, kedua belah pihak terus bertabrakan. Hancurkan dia untukku, Lu Ming berteriak, tubuh 10 jenis kekuatan ilahi berguling, untuk mendominasi kekuatan ilahi sebagai intinya, gila menuju gerbang dominasi. Gerbang Tuan berdengung dan bergetar, dan kekuatan yang lebih kuat pecah. Itu berguling ke bawah seperti prasasti. Sentuh, beberapa binatang dewa diledakkan oleh kota. Begitu wajah Wu Fan berubah, cahaya merah di tubuhnya menjadi lebih makmur, dan seluruh orang berubah menjadi manusia darah. Binatang ajaib yang diubah oleh cahaya merah meraung, dan kekuatan mereka lebih kuat. Ada juga beberapa binatang supernatural yang ingin menghindari gerbang dominasi dari kedua belah pihak dan membunuh Lu Ming secara langsung. Namun, di gerbang utama, sebuah daya tarik yang kuat meletus.
Di sana, bagaikan lubang hitam, daya tarik yang kuat itu, bagaikan sangkar, menarik para monster. Bentrokan berlanjut dan kedua belah pihak bertarung sekuat tenaga. Bintang meledak. Saat itu, Lu Ming memegang tombak panjangnya, menusuk Wu Fan, dan membunuh Wu Fan dengan tombak yang mengerikan. Anda mungkin terkejut. Ia dan Lu Ming bertarung, telah melakukan yang terbaik. Tidak ada kekuatan ekstra untuk meluncurkan teknik rahasia lainnya, tetapi bagaimana Lu Ming bisa memiliki kekuatan cadangan untuk meluncurkan jurus pembunuh lainnya? Tentu saja, ia tidak tahu bahwa Lu Ming memiliki formula untuk mengukur kata-kata. Untuk menghadapi penilaian ini, Lu Ming telah menyimpan banyak kekuatan sihir dalam formula tersebut dan memanipulasi gerbang dominasi. Meskipun kekuatan suci Lu Ming terkuras, kekuatan sihir segera mengalir ke tubuh Lu Ming, dan inti 10 bintang di tubuhnya langsung terisi kembali. Secara alami memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan lain. Ledakan, tombak bintang yang meledak mengenai Wu Fan, lalu meledak, dan kekuatan penghancurnya menyelimuti Wu Fan sepenuhnya. Tubuh Wu Fan hancur, dan sulit untuk mempertahankan teknik rahasia aslinya lagi. Binatang-binatang supernatural itu runtuh dalam sekejap. Gerbang dominasi memanfaatkan kesempatan itu dan menekannya. Gerbang itu langsung mengenai kepala Wu Fan. Wu Fan menjerit, tubuhnya meledak, jatuh di tempat, dan kemudian berkumpul kembali di luar dunia bola. Lu Ming, wajah Wu Fan benar-benar terdistorsi, seperti iblis, dan ia meledakkan kesempatan membunuh yang mengejutkan. Dia, salah satu dari 10 orang suci teratas di ibu kota, adalah Tian Jiao yang tak tertandingi. Dia dikalahkan dan dikalahkan oleh Lu Ming. Menurutnya, Lu Ming, yang merupakan saingan cintanya, sangat sulit untuk diterima. Dan sekarang dia kalah, itu berarti dia telah sepenuhnya mengakhiri kompetisi ini, dan dia tidak memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Dia akan meledak. Sebelum Taeksu Sengchao diadakan, dia mengatakan bahwa dia pasti akan memenangkan 10 besar atau bahkan menyerang 3 besar. Tapi sekarang, itu tidak berhubungan langsung dengan 10 besar. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah kentut dan menamparkan wajahnya. Semua ini disebabkan oleh Lu Ming. Sampah terkutuk, sampah. Wu Fan meraung seperti binatang buas. Faner, tenanglah. Menang atau kalah adalah hal yang biasa bagi para prajurit. Sebuah suara terdengar di telinga Wu Fan. Tubuh Wu Fan terkejut dan amarahnya akhirnya mereda. Ya, ayah. Wu Fan mengangguk kepada sang guru. Apa yang kukatakan tadi tentu saja dari guru nasional. Baiklah, kau harus belajar dari kejadian ini dan berusahalah untuk menjadi lebih kuat. Sang guru nasional mengangguk. Meskipun sang guru nasional berkata begitu, ketika ia menoleh ke arah Lu Ming, masih ada secercah niat membunuh yang dingin di matanya. Setelah membunuh Wu Fan, separuh semangat juang Wu Fan diserap oleh Lu Ming. Pakaian tempur Lu Ming, yang memancarkan cahaya cemerlang, sepenuhnya berubah menjadi ungu tua, kedua setelah Kaisar Jian, dan pakaian tempur tebing nihilitas. Bagus, jika kau menyerap lebih banyak, kau seharusnya bisa mengubahnya menjadi emas. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Dalam pertempuran ini, Lu Ming Sheng, Lu Ming, apakah kalian ingin terus menantang, atau berhenti bertarung untuk sementara? Guru itu terus bertanya. Ayo, jawaban Lu Ming sangat sederhana, lalu menunjuk seorang pemuda dan berkata, Yuan Jie, turunlah untuk bertarung. Kali ini, Lu Ming menantang Yuan Jie, salah satu dari 10 orang bijak di ibu kota. Yuan Jie, di peringkat sebelumnya, berada di peringkat ke-12, 2 peringkat lebih tinggi dari Wu Fan. Dia benar-benar menantang Yuan Jie. Apakah dia akan menantangnya selangkah demi selangkah? Bulan musim gugur ke-13 adalah miliknya, jadi dia tidak punya tantangan. Dia benar-benar ingin menantang selangkah demi selangkah. Apakah dia punya kekuatan sihir sebanyak itu? Sangat melelahkan bertarung seperti ini. Urutan tantangan Lu Ming sungguh membingungkan. Banyak orang bingung. Jelas, dia ingin menantang selangkah demi selangkah, menyerap semangat juang, dan meningkatkan pakaian tempurnya, untuk meningkatkan kekuatannya. Tujuan Lu Ming sangat besar, tidak hanya sesederhana 10 besar. Sepertinya dia ingin menyerang 3 besar. Jika tebakanku benar, dia pasti punya harta karun yang bisa menyimpan kekuatan sihir. Beberapa orang berpengalaman akhirnya menebak tujuan Lu Ming. Namun, mereka tetap terkejut. Karena meskipun hanya sedikit harta karun yang bisa menyimpan kekuatan suci, masih ada beberapa di ibu kota suci Taeksu. Namun, kebanyakan harta karun ini hanya bisa menyimpan 1 atau 2 kali lipat kekuatan suci seseorang. Namun, dalam konfrontasi yang begitu arogan, menyimpan 2 atau 3 kali lipat kekuatan suci saja tidak cukup. Meskipun mereka tidak berkomunikasi, hasil dugaan mereka berkaitan erat dengan rencana Lu Ming. Benar sekali, rencana Lu Ming adalah untuk maju, menyerap semangat juang orang lain, dan meningkatkan pakaian tempurnya sendiri. Oleh karena itu, sebelum Lu Ming, dia tidak menyerap semangat perang untuk waktu yang lama. Jika dia terus menyerap semangat juang dan menyerap semangat juang yang cukup untuk peringkat tinggi di awal, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan ini untuk menantang sepanjang waktu? Terlebih lagi, tidak begitu cepat untuk menyerap semangat perang sebelumnya. Sekarang Tian Jiao telah menyerap banyak semangat juang satu per satu. Selama dia mengalahkan satu, dia dapat menyerap banyak semangat juang. Kecepatan seperti ini sangat cepat dan benar-benar dapat meningkatkan pakaian pertempuran.
Jadi ketika Luming bertemu Chu Chengkong sebelumnya, dia berbalik dan pergi. Dia tidak bertarung dengan pihak lain. Sua, tubuh Yuan Jie bergerak dan bergegas ke platform pertempuran. Tombaknya menunjuk ke Luming, dan rasa senjatanya yang kuat memenuhi semua sisi. Ayo, kata-kata Yuan Jie sangat sederhana. Begitu suaranya jatuh, ia membunuh Luming. Yuan Jie, senjata mematikan, menyerang dengan sangat cepat. Setiap gerakannya adalah gerakan mematikan. Luming berkonsentrasi pada respons, dan keduanya melancarkan perang sengit. Yuan Jie sangat kuat, tetapi kekuatannya hanya setengah dari Wu Fan. Setelah puluhan gerakan melawan Luming, ia dikalahkan oleh Luming dan terlempar keluar dari medan perang. Luming menyerap setengah dari semangat juang Yuan Jie, dan warnanya menjadi lebih intens. Ia sudah bisa dibandingkan dengan pedang kaisar. Setelah setengah dari semangat juang Yuan Jie diserap, pakaian tempurnya langsung terdegradasi dan berubah menjadi biru, yang membuat wajah Yuan Jie sangat jelek. Penurunan pakaian tempur akan mengurangi peningkatan efektivitas tempur, yang akan sangat merugikan perang-perang berikutnya. Setelah mengalahkan Yuan Jie, Luming tak henti-hentinya menantang. Kemudian, ia menantang Tian Jiao, yang berada di peringkat ke-11. Tian Jiao ini juga sangat kuat. Ia bertarung melawan Luming selama ratusan jurus dan dikalahkan oleh Luming. Hancur, separuh semangat juang lawan diserap oleh Luming. Pakaian tempur Luming terlalu mahal untuk dilebur. Namun, warnanya masih ungu, dan tidak ada peningkatan. Sulit untuk naik ke seragam emas. Desah Luming, semangat juangnya saat ini telah melampaui pedang kekaisaran, tetapi ia belum naik ke baju tempur emas. Namun, Tian Jiao, yang berada di peringkat ke-11, sangat kuat dalam semangat juang. Setelah menyerap setengah dari semangat juangnya, ia tidak turun pangkat dan hampir tidak berada dalam kondisi lavender, yang membuatnya sangat senang. Luming, apakah kau ingin terus menantang? Tanya guru itu lagi. Perang, ini jawaban Luming. Orang-orang mati rasa, apakah Luming akan berjuang sampai ke tempat pertama? Beberapa orang tidak bisa tidak berpikir begitu. 9.000, turunlah untuk bertarung. Kali ini, Luming melompati tempat ke-10 dan menantang tempat ke-9 di 9.000. Alasan mengapa Luming menantang 9.000 adalah karena Luming telah melihat lebih dari 9.000 gerakan sebelumnya. Secara komparatif, ia memiliki hati yang lebih dalam. Ia melangkah keluar di 9.000 dan mendarat di panggung. Luming, kau, kekuatannya sangat kuat. Kita tidak perlu mencoba lagi. Ayo kita bertarung habis-habisan untuk menang dan kalah. Yu Jiuqian membuka mulutnya, sangat lugas. Tubuhnya diselimuti cahaya ilahi, dan napas teror memenuhinya. Kemudian, di sekelilingnya, muncul seekor ikan mas emas. Sebanyak 12 ikan mas emas, tergantung di sekitar 9.000 tubuh, masing-masing ikan mas, hanya seukuran telapak tangan, tampak hidup. Inilah rahasia asli Yu 9.000. Tidak ada yang perlu diuji. Satu tembakan adalah jurus rahasia asli, jurus pembunuh terkuat. Sesuai seleraku, Luming membuka mulutnya, kekuatannya mendidih, dan pintu dominasi muncul. Bunuh, Yu Jiuqian meneguk ludahnya ringan dan jari-jarinya menari-nari. Kedua belas ikan mas di sampingnya berputar dan terbang menuju Luming. Ikan mas itu menembus langit dan mengeluarkan raungan mengerikan, yang seperti 12 cahaya pedang. Kecepatannya secepat puncak gunung. Luming sedang menunggu. Di tubuhnya, 9 baju besi emas merah muncul, dan rantai es mengelilinginya, membentuk banyak pertahanan. Gerbang dewa tergantung di atas kepala, dan tidak ada serangan. Kong, seekor ikan mas menabrak rantai es. Cahayanya benar-benar seperti cahaya pedang. Sangat tajam, rantai es itu begitu keras hingga tak mampu menahannya. Terdengar suara keras, kemudian rantai itu terpotong dan mengenai beberapa baju zirah emas merah. Akhirnya, bahkan 9 baju zirah emas merah yang berat pun tak mampu menahannya, meninggalkan luka pedang pada Luming. Sungguh teknik rahasia yang aneh, setiap ikan mas adalah cahaya pedang yang sangat tajam. Hati Luming tergerak, lalu mencoba mengendalikan pintu dominasi. Di pintu dominasi, sebuah daya tarik yang mengerikan meletus, meliputi area yang luas. Kedua belas ikan mas itu terhanyut oleh daya tarik gerbang dominasi, dan kecepatan mereka akhirnya terpengaruh dan melambat. Pada saat yang sama, Luming mengacungkan tombak, berubah menjadi bayangan senjata tak terbatas, melawan ikan mas itu. Ketika dangdang, suara tabrakan terus terdengar, kedua belas ikan mas berubah menjadi 12 cahaya pedang, dan membuat suara benturan keras di sekitar Luming. Banyak orang tidak dapat melihat ikan mas itu sama sekali. Mereka hanya bisa melihat 12 cahaya pedang berterbangan secara vertikal dan horizontal, dengan kecepatan yang mencapai ekstrim. Luming akan kalah. Ya, dia telah terkekang. Teknik rahasia aslinya memang luar biasa, tetapi sekarang dia terkekang. Jika dia menggunakan teknik rahasia aslinya untuk membombardir, dia hanya bisa memblokir beberapa cahaya pedang. Mengendalikan cahaya pedang lain di 9.000 sudah cukup untuk mengalahkannya. Dia salah karena menantang 9.000. Banyak orang berpikir bahwa Luming akhirnya akan kalah dan berhenti di sini. Selama periode ini, Luming memang mencoba mengendalikan gerbang master untuk melawan, tetapi lawan memiliki 12 ikan mas, menyerang dari berbagai arah, dan gerbang master hanya bisa terbang beberapa. Manipulasi ikan mas lawan juga menghalangi mereka. Luming,
kau bukan lawanku. Menyerahlah. 9.000. Dia sangat percaya diri, Lu Ming tidak bisa menyerangnya sama sekali, dia tak terkalahkan. Kau terlalu percaya diri, Lu Ming berkata dengan ringan, dan dia sama sekali tidak panik. Hanya itu yang harus dia lakukan. Tentu saja tidak, pupil katoda. Pada saat ini, Lu Ming bergumam. Matanya tiba-tiba berkilat putih, seperti dua pusaran air. Di puncak kepala 9.000, sebuah pusaran air tiba-tiba muncul, dan hawa dingin yang mengerikan keluar dari pusaran air. Dalam sekejap, 9.000 orang diselimuti es. Menghadapi perubahan gila 9.000, ledakan kekuatan ilahi yang gila, ingin menghancurkan hawa dingin ini. Namun, sekarang Lu Ming telah mengolah kekuatan ilahi Taiyin hingga membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, kekuatan pupil ilahi Yin yang bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika hanya pupil katoda tunggal, kekuatannya juga sangat kuat. Ini adalah semacam seni rahasia kuno. Meskipun bukan keterampilan rahasia asli, itu lebih kuat dari itu. Di pusaran air, muncul hawa dingin yang lebih mengerikan, menyelimuti 9.000 tubuh, ia tidak bisa keluar sama sekali. Tubuhnya diselimuti dingin, dan pengoperasian kekuatan sucinya jauh lebih samar. Secara alami, manipulasi 12 ikan mas sangat berkurang. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Ia melepaskan diri dari pengepungan 12 ikan mas, lalu mengendalikan gerbang master dan menekannya hingga 9.000. Gerbang batu kuno itu memancarkan aroma tahun yang kuat, seberat gunung. Sentuh, 9.000 langsung terbang keluar, memuntahkan darah. Aku menyerah, aku menyerah. Lu Minggang ingin terus mengendalikan gerbang dominasi dan membombardir. Yujiu 000 langsung berteriak dan mengakui kekalahan. Ia harus mengakui kekalahan. Jika ia terbunuh atau terluka parah oleh Lu Ming, semuanya akan benar-benar berakhir. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk mempertahankan 10 tempat teratas. Turun sendiri, Lu Ming tidak melanjutkan tangannya, berhenti. Lagi pula, dia tidak punya dendam padanya, jadi dia tidak perlu membunuhnya. Dia hanya harus mengalahkannya. Yu Jiuqian bergegas keluar dari platform pertempuran dan bergegas keluar dari platform pertempuran. Begitu dia bergegas keluar dari platform pertempuran, dia mengeluarkan pil ajaib dari 9 kuda surgawi dan menelannya, dan mulai pulih dengan seluruh kekuatannya. Jika Anda bergegas keluar dari platform pertempuran pada tahun 1991, Anda akan dikalahkan. Setengah dari semangat juangnya diserap oleh Lu Ming. Akhirnya, Lu Ming meledak cahaya terang, warna pakaian pertempuran tubuhnya mulai berubah, memudar ungu, digantikan oleh emas. Setelan pertempuran emas muda menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Menjadi orang pertama yang memiliki seragam emas. Sangat kuat, setelan tempur emas ini memiliki peningkatan kekuatan tempur yang tinggi. Lu Ming merasakan sedikit sensasi, dan ia sangat gembira. Rencananya berhasil, dan ia benar-benar menyerap semangat juang yang cukup dan mengubahnya menjadi setelan tempur emas. Peningkatan kekuatan tempur dari seragam emas itu sungguh di luar imajinasinya. Bagaimana mungkin dia memiliki teknik rahasia sekuat itu? Yang lain terkejut. Selain teknik rahasia aslinya, Lu Ming memiliki teknik rahasia yang mengerikan, yaitu pupil katoda, yang di luar dugaan banyak orang. Lu Ming semakin misterius di hati orang-orang. Mata banyak orang berbinar, entah apa yang mereka pikirkan. Di atas tahta di sekitar panggung pertempuran, banyak Tianjiao tampak bermartabat, terutama mereka yang berada di peringkat ke-9. Berbagai cara Lu Ming membuat mereka sangat ketakutan. Lu Ming, maukah kau terus menantang? Ide itu muncul di benaknya. Sekarang, Lu Ming telah mengalahkan Yu 9.000 dan telah menggantikan Yu untuk menjadi peringkat ke-9. Namun, di peringkat 9.000, peringkatnya turun ke posisi 10, dari posisi 10 ke posisi 11. Mereka yang berada di posisi terbawah akan otomatis mundur satu peringkat. Dalam pertarungan ini, Lu Mingsheng, Lu Ming, apakah kalian ingin terus menantang, atau berhenti bertarung untuk sementara? Tanya sang guru lagi. Semua mata tertuju pada Lu Ming dan bertanya-tanya apakah Lu Ming akan terus menantang. Berhenti bertarung. Kali ini, Lu Ming tidak mengatakan untuk melanjutkan tantangan, tetapi memilih untuk beristirahat. Perang akhirnya berakhir. Entah kenapa, ketika mendengar Lu Ming mengucapkan kata, berhenti bertarung, banyak orang diam-diam menghela napas lega. Lu Ming sudah cukup abnormal untuk bertarung sampai sekarang. Jika dia terus bertarung, akan sangat disayangkan bagi mereka untuk menerimanya. Lu Ming berhenti bertarung, yang berarti Lu Ming masih normal dan akan lelah. Lu Ming benar-benar lelah. Dalam perang yang terus berlanjut, dia memiliki banyak kata, dan kekuatannya cukup, tetapi dia selalu mempertahankan kondisi Dewa Kuno Qingjia. Dia menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik dan membutuhkan istirahat yang cukup. Tubuh Lu Ming menyusut dengan cepat dan kembali normal. Kemudian dia jatuh di singgasananya dan menelan pil ajaib untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Bagus, Lu Ming, berhenti bertarung, tantangan dimulai dari peringkat ke-18. Guru Nasional mengumumkan, sekarang 18, yang merupakan peringkat ke-17, adalah gilirannya untuk menantang. Pria ini, juga seorang Tianjiao yang tak tertandingi, jatuh ke panggung, matanya menyapu. Jelas, dia tidak bisa menantang Lu Ming sama sekali, jalan dari depannya. Kekuatannya tidak cukup, jika terjadi cedera, dia tidak harus melawan.
Tatapannya langsung tertuju pada 10 besar Tianjiao. Pedang Kaisar 1, tebing nihilitas, 1000 Sengsuan, dan Chu Chengkong, semuanya diabaikannya. Orang-orang ini jelas terlalu kuat, dan dia jelas bukan lawan yang sepadan. Tatapannya menyapu 10 besar teratas, terutama Lu Ming dan Yu Jiuqian. Yu Jiuqian dan Lu Ming baru saja mengalami perang besar, dan kekuatan mereka jelas belum mencapai puncaknya. Namun, kekuatan Lu Ming dan Yu Jiuqian begitu menakjubkan sehingga dia harus mengukur kemampuannya sendiri. Terutama Lu Ming, dia baru saja terbunuh. Jika kekuatan Lu Ming masih di puncaknya, bukankah dia akan mencari kesulitan untuk menantangnya? Aku menantang 9.000. Akhirnya, pria itu berbicara dan menantang 9.000. Yu Jiuqian baru saja dilukai oleh Lu Ming. Di antara 10 besar, dia seharusnya yang terbaik. Aku menyerah. Aku tidak menyangka Yu Jiuqian langsung menerima kekalahan dan tidak bertarung. Ini menentukan, tapi juga cara terbaik. Ya, Yu 9.000 sekarang mengaku kalah dan jatuh ke posisi terakhir, tapi itu tidak masalah. Dia masih punya kesempatan untuk menantang. Dia bisa bangkit. Dia sedang cedera. Jika dia bisa menang dengan paksa, itu hanya akan memperparah cederanya. Orang-orang yang menantangnya akan fokus padanya. Cepat atau lambat, dia akan kalah. Lebih baik mengaku kalah lebih awal. Beberapa orang menganalisisnya. Dalam 9.000 kekalahan, penantang menggantikan peringkat 9.000 menjadi peringkat ke-10. Kemudian, tantangan berlanjut, dan Tianjiao, yang awalnya berada di peringkat ke-16, meluncurkan tantangan. Pria itu juga langsung menantang peringkat ke-10, dan keduanya bertarung sengit, dan penantang menang. Kemudian, giliran Qiu Yue, karena Wu Fan, yang berada di depan Qiu Yue, telah dibunuh oleh Lu Ming. Siapa yang akan kau tantang? Banyak mata orang tertuju pada Qiu Yue. Siapa yang akan menantang Qiu Yue? Autumn Moon melangkah keluar, jatuh di atas panggung, rok panjangnya berkibar, seperti Suanus 9 hari. Aku menantangnya. Autumn Moon menunjuk ke arah seorang Tianjiao muda. Qiu Yue menunjuk seorang Tianjiao, yang membuat banyak orang terkejut. Pasalnya, Tianjiao ini juga seorang wanita, wanita yang cantik. Wanita ini adalah salah satu dari 2 wanita dalam daftar 10 wanita suci terkemuka di ibu kota. Ia dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik di kota suci dan bernama Miao Sui. Dalam peringkat aslinya, ia berada di peringkat ke-7. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Qiu Yue harus menantang Tianjiao, yang berada di peringkat ke-10. Karena Tianjiao peringkat ke-10, setelah perang besar, menderita luka parah dan luka bakar. Tantangan Qiu Yue kepada Tianjiao adalah pilihan terbaik. Tanpa diduga, Qiu Yue langsung menantang Miao Sui, yang berada di peringkat ke-7. Namun, banyak orang yang semakin bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah duel antara 2 wanita cantik, yang niscaya akan lebih cantik. Qiu Yue tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Lu Ming. Mereka semua berasal dari Istana Raja Surgawi 9 Jue. Kali ini, kediaman Istana Surgawi 9 Jue sungguh luar biasa. Ada 2 Tianjiao yang begitu mengerikan. Ada juga Istana Surgawi 9 Dao. Ada juga Chu Chengkong. Kedua Istana Surgawi ini adalah 2 yang terakhir. Kali ini mereka menjulang tinggi. Banyak orang terkagum-kagum. Wajah Raja Surgawi 9 Jue juga dipenuhi senyuman. Semakin banyak Tianjiao yang kau dapatkan, semakin kuat kau nantinya. Akan ada juga hadiah untuk Istana Surgawi yang sesuai. Tentu saja, yang terpenting adalah semakin terkenal Istana Surgawi yang sesuai, semakin banyak pula orang kuat yang akan bergabung. Taiksu Sengchao menempati wilayah yang sangat luas, terdapat banyak wilayah bintang. Di wilayah yang begitu luas, meskipun sebagian besar berada di bawah yurisdiksi Taiksu Sengchao, masih banyak sekte atau kekuatan yang tersebar di luar yurisdiksi Taiksu Sengchao. Di planet yang tak terhitung jumlahnya, terdapat juga banyak ahli independen yang berlatih keras sendirian. Jika reputasi Istana Surgawi cukup baik, hal itu dapat menarik para ahli independen ini. Sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan Istana Surgawi dengan kultivasi yang tersebar secara independen. Jika ada cukup banyak orang kuat yang bergabung, Istana Surgawi 9 Jue akan mampu menyingkirkan situasi memalukan yang sebelumnya. Kau ingin bertarung? Saat itu, Miao Sui membuka mulutnya, postur anggunnya sedikit melengkung dan jatuh di atas panggung. Kedua wanita cantik itu berdiri berhadapan, memanjakan mata. Diam-diam, sebuah parang batu kuno, tergantung dan terjulur, dipegang di tangan bulan musim gugur. Dan di sekitar tubuh Miao Sui, muncul kepingan salju. Kepingan salju ini aneh dan sangat besar. Masing-masing seukuran telapak tangan, tak ada yang disembunyikan. Mereka menggunakan jurus rahasia asli secara bersamaan. Dunia salju jatuh. Miao Sui adalah yang pertama melakukannya. Dengan lambaian tangan gioknya yang halus, sepotong salju jatuh ke arah bulan musim gugur. Bagaikan cahaya pisau yang akan menyelimuti bulan musim gugur. Boom! Kekuatan sihir bulan musim gugur meledak, parangnya menebas, berubah menjadi cahaya pelangi, memenuhi langit. Kong, kong, kong. Cahaya pisau menebas kepingan salju, mengeluarkan suara benturan keras, percikan api di mana-mana. Kemudian, kepingan salju berterbangan ke sana kemari. Wajah Miao Sui sedikit berubah, dan ia melangkah pelan, tubuhnya melayang menuju bulan musim gugur.
Tubuhnya tiba-tiba bersentuhan dan pecah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Miao Sue berubah menjadi salju. Langit dipenuhi salju, menyelimuti bulan musim gugur. Setiap kepingan salju berisi mesin pembunuh yang besar. Ia sangat mengerikan dan dapat memotong artefak keras. Wajah Qiu Yue sedikit lebih bermartabat. Setelah sedikit menyesap, cahaya pedang itu membumbung tinggi, dan cahaya pedang yang tak terbatas meledak, menyelimuti Qiu Yue. Sepotong salju yang terpotong oleh Qiu Yue terbang keluar. Dalam sekejap mata, mereka bertarung lebih dari 10 jurus, dan Qiu Yue tidak menang. Kekuatan para Tianjiao tingkat atas ini tidak dapat diukur dengan kultivasi yang dangkal. Kekuatan Miao Sue sangat menakjubkan. Di permukaan, kultivasi Qiu Yue telah mencapai 3 tingkat Raja Dewa. Selain itu, ia telah berlatih Qiankun Wandao Jue, dan mengendalikan 8 jenis kualitas dan kekuatan dewa. Kedelapan jenis kekuatan dewa ini telah membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya. Meskipun mereka semua berada dalam satu tahap kebangkitan, tertinggal dari kebangkitan kedua Miao Sue, dalam hal kekuatan dewa, Qiu Yue masih unggul. Bagaimanapun, ada 8 jenis kekuatan dewa. Namun, untuk sementara, Miao Sue dapat menangkis serangan Qiu Yue. Namun, Lu Ming tidak mengkhawatirkan Qiu Yue, yang masih memiliki cahaya pemusnahan. Ia yakin hanya sedikit orang yang bisa menandingi Qiu Yue. Bahkan Miao Sue pun tidak. Kong, 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 suara benturan terus terdengar. Dalam beberapa tarikan napas, Qiu Yue tidak tahu berapa banyak pisau yang telah ia tebas, dan kecepatan pisau Qiu Yue semakin cepat. Satu demi satu kepingan salju, diterpa sinar bulan musim gugur, berterbangan ke segala arah. Beberapa bahkan terbang ke arah para dewa. Lu Ming dan yang lainnya segera membentuk pertahanan untuk menghadang kepingan salju tersebut. Ayo pergi. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Ia melihat lapisan cahaya hitam pada parang di tangan Qiu Yue, itulah cahaya pemusnahan. Fiuh, seluruh langit seakan terbagi menjadi 2 bagian. Satu demi satu, kepingan salju seakan terpotong. Kepingan salju berterbangan tak beraturan, lalu tiba-tiba mundur, membentuk wujud Miao Sue lagi. Saat ini, Miao Sue pucat pasi, dengan sedikit darah di sudut mulutnya, dan ada noda darah di dadanya. Aku kalah. Miao Sue menatap Qiu Yue dengan tatapan rumit. Ia bergerak dan otomatis keluar dari panggung pertempuran. Bibit salju telah dikalahkan. Banyak orang menarik napas panjang dengan keterkejutan di mata mereka. Miao Sue, salah satu dari 10 guru besar ibu kota suci dan salah satu dari 4 wanita cantik ibu kota suci, dikalahkan oleh seorang wanita di Istana 9 Juetian. Tak seorang pun pernah mendengar tentang wanita ini sebelumnya. Sejak saat itu, aku khawatir akan ada satu wanita cantik lagi di antara 4 wanita cantik kota suci, dan 5 wanita cantik kota suci. Dan gadis bulan musim gugur, dalam hal kecantikan dan bakatnya, seharusnya lebih baik lagi. Mata beberapa pemuda berbinar seolah-olah mereka telah menemukan mangsa. Jangan dipikirkan, kukatakan padamu, Qiu Yue ini istri Lu Ming. Ada 9 orang dari Istana Juetian yang siap menyerang. Apa, dia istri Lu Ming? Ya Tuhan, wanita yang begitu cantik. Sungguh tidak adil memiliki seorang guru dari bunga yang terkenal itu. Hatiku, tidak, hatiku hancur, bantu aku mendapatkan pedang itu. Kemudian, orang-orang terkagum-kagum bahwa Qiu Yue adalah istri Lu Ming, dan bakat mereka sungguh luar biasa. Mereka benar-benar emas. Qiu Yue mengalahkan Miao Sue dan menyerap setengah dari semangat juang lawan. Pakaian perang Qiu Yue kaya warna, tetapi tidak ditingkatkan menjadi emas. Namun pakaian perang Miao Sue juga tidak rusak, hanya berubah menjadi lavender. Dalam pertempuran ini, Qiu Yue menang. Apakah kalian ingin terus menantang atau berhenti bertarung? Tanya sang guru. Berhenti bertarung. Jalan Automoon, kembali ke singgasana. Dia berada di baris ke-7. Miao Sue turun 1 peringkat ke posisi ke-8. Lu Ming secara alami turun 1 peringkat dan menjadi ke-10. Yang ke-10 yang asli terdesak keluar dari yang ke-10 dan berubah menjadi yang ke-11, yang membuat pria itu tampak jelek. Karena ia sudah menantang sebelumnya, sekarang ia tidak punya kesempatan untuk terus menantang. Hasilnya hancur.